A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai banyak kenikmatan iman, Islam, dan kesempatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti pada yaumul qiyamah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sudi kiranya untuk keikhlasannya untuk mensubscribe channel ini supaya saya bersemangat dalam membacakan buku-buku karya para ulama yang terkenal. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah sampai kepada masalah ke-15, keutamaan surat Yasin. Hadis pertama yang artinya Al-Hafiz Abu Ya'la berkata, Ishaq bin Abi Israel meriwayatkan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari Hisham bin Ziyad dari Al-Hasan, ia berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, maka pada pagi harinya ia diampuni, dan siapa yang membaca surat Al-Hamim yang di dalamnya ada ad-dukhon, maka pada pagi harinya diampuni. Imam Ibnu Katsir memberikan komentar sanad jayyid atau baik. Ini catatan Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim Juz 6 Tartibah li an-Nash wa at-Tausi 1420 Hijriah. Hadis kedua selanjutnya Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata, Arim meriwayatkan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan kepada kami, Sulaiman At-Taimi meriwayatkan kepada kami dari Abu Usman bukan An-Nahdi dari bapaknya dari Maqil bin Yasar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sudah mati di antara kamu. Maksudnya adalah bacakanlah surat Yasin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dalam Al-Yaum wa Al-Lailah, Ibnu Majah dari Abdullah bin Al-Mubarak. Hanya saja dalam riwayat An-Nasai disebutkan dari Abu Usman dari Maqil bin Yasar. Komentar Ibnu Katsir. Oleh sebab itu, sebagian ulama berkata, di antaranya keistimewaan surat ini, surat Yasin maksudnya, sesungguhnya tidaklah surat Yasin dibacakan kepada suatu perkara sulit, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya. Seakan-akan dibacakannya surat Yasin ini, surat Yasin di sisi mayat agar turun rahmat dan berkah dan memudahkan baginya keluarnya ruh. Wallahu a'lam. Catatan Ibid juz 5 halaman 262. Hadis keempat, hadis siapa yang membaca surat Yasin karena mengharapkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Komentar Ibnu Asy-Syaikuni, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, hadis marfu, sanadnya menurut syarat sahih. Disebutkan Imam Abu Nuaim, juga disebutkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, tidak perlu disebutkan dalam kitab-kitab hadis palsu. Catatan Imam Asy-Syaikuni Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Ahadis Al-Mawdu'ah, Beirut, Al-Maktab Al-Islami 1407 Hijriah, halaman 303. Andai hadis-hadis ini dhaif, tetap bisa diamalkan sebagai fadhail amal. Tentang beramal dengan hadis dhaif, lihat masalah keempat. Membaca surat Al-Kahfi hari atau malam Jumat, tidak hanya membaca surat Yasin, tapi hadis yang lain menyebutkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Dalam hadis disebutkan, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ia diterangi cahaya antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasai dan Baihaqi. Dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Taghrib wa At-Taghrib. Itulah pembacaan buku ini. Pada telah sampai masalah ke-15, keutamaan surat Yasin. Bagi saudara-saudara semuanya, kalau saya mengamalkan surat Yasin pada malam Jumat, karena malam Jumat pahalanya dilipat gandakan menjadi 10, pun tidak harus malam Jumat, setiap hari pun kita harus membaca surat daripada Al-Quran. Demikianlah para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga diberikan kekuatan iman Islam dalam beribadah, semoga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kiranya ada banyak kata-kata kiranya sudi memberikan maaf. Dan jangan lupa kepada pemirsa semuanya, mohon dukungannya dengan mensubscribe channel ini supaya berkembang dan saya mendapatkan kesenangan, kesemangatan untuk membacakan buku-buku karya para ulama kondang. Insya Allah saya akan membacakan masih banyak buku yang saya punyai untuk dibacakan. Walaupun masih banyak terbata-bata, saya mohon maaf. Sedikitnya memberikan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.